Kalau kita tarik mundur beberapa tahun ke belakang, dunia usaha dulu terasa lebih sederhana ya dibanding sekarang. Orang jualan cukup buka toko, punya produk yang oke, lokasi strategis, terus pelanggan datang dengan sendirinya, tanpa perlu mikirin algoritma, konten, atau live streaming. Banyak usaha tumbuh stabil cuma dengan ngandelin lokasi yang tepat, terus kualitas produk yang baik, dan juga layanan yang konsisten. Sampai akhirnya reputasi terbentuk secara alami dari mulut ke mulut. Tapi hari ini, realita dunia bisnis dan usaha udah berubah total. Pelanggan gak lagi nih datang cuma karena lokasi yang strategis atau produk yang bagus, tapi karena perhatian mereka direbut sama layar ponsel yang hampir selalu ada di tangan. Di era baru ini, produk yang lebih berkualitas belum tentu menangin persaingan. Sementara, teknologi bergerak sangat cepat dan ngebentuk kebiasaan baru dalam pola konsumsi masyarakat. Masalahnya banyak pelaku usaha yang gak cukup cepat buat beradaptasi. Mereka bingung gitu, kenapa ya pola konsumen bergeser? Kenapa pesaing baru bisa bergerak begitu agresif? Dan kenapa cara lama yang dulu berhasil sekarang gak lagi bekerja? Pada akhirnya memasuki tahun 2026, kita sampai di satu kesimpulan penting. Cara main bisnis udah berubah. Tapi banyak usaha yang masih pakai cara lama. Di video ini kita akan bahas nih tren perubahan bisnis modern yang perlu kita cermatin, pelajarin, dan juga kita terapin, supaya kita nggak ketinggalan sama perubahan zaman. Di video ini, kita akan ngebedah beberapa pergeseran besar dalam cara bisnis bekerja hari ini. Dan kita mulai dulu nih dari perubahan yang paling terasa. Owner bisnis yang sekarang muncul langsung sebagai wajah brand. Salah satu perubahan yang paling menarik adalah munculnya owner bisnis sebagai wajah brand itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan dunia bisnis nggak cuma terjadi di produk atau harga, tapi di siapa yang berbicara dan gimana sebuah brand hadir di ruang publik. Dulu, owner bisnis jarang kelihatan. Mereka ada di belakang layar, fokus ngurusin produksi, distribusi, dan juga operasional. Sementara brand berbicara lewat iklan. Tapi hari ini, pola itu mulai terbalik. Banyak bisnis justru tumbuh karena sosok di baliknya muncul ke depan. Mereka bercerita dan juga membangun kedekatan sama audiens. Kita mulai ngelihat fenomena baru, di mana owner bisnis itu bukan cuma jadi pengelola usaha, tapi juga jadi representasi brand itu sendiri. Mereka bukan sekadar jualan produk, tapi membangun narasi, nunjukin proses, bahkan ngebagiin keseharian bisnis mereka. Dengan tren yang baru ini, kepercayaan konsumen tumbuh lebih cepat dibanding iklan yang rapi dan profesional. Konsumen hari ini nggak lagi cuma beli produk, mereka beli manusia di balik produk tersebut. Selanjutnya kita bakal bahas tren bisnis yang baru lagi nih, di mana semua brand mulai ngebangun konten sebagai bentuk komunikasinya sendiri. Di masa lalu, panggung utama bisnis adalah iklan, KOL, atau influencer. Brand besar menang karena mereka punya budget marketing yang besar. Mereka mampu nih beli ruang di televisi, billboard, media konvensional, dan juga bayar influencer besar. Dulu bisnis kecil susah bersaing, soalnya suara mereka tenggelam di antara brand-brand raksasa. Tapi hari ini, peta kekuatan itu mulai berubah. Media sosial bikin panggung bisnis jadi jauh lebih demokratis. Brand kecil kini punya kesempatan yang sama untuk berbicara langsung ke audiens tanpa harus bayar mahal buat sekadar didengar. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak nih brand kecil yang akhirnya berhasil menembus pasar yang jauh lebih luas hanya dengan konten yang kreatif. Sketsa komedi pendek, humor yang relevan sama kultur internet, atau potongan cerita di balik dapur produksi tiba-tiba jadi magnet perhatian. Brand yang dulu cuma dikenal di lingkup lokal, sekarang bisa dikenal secara nasional hanya karena satu format konten yang tepat. Yang menarik nih, banyak dari brand kecil ini tuh nggak punya budget marketing besar, tapi mereka punya keberanian buat tampil sebagai manusia, bukan sebagai korporasi. Masalahnya, nggak semua pelaku usaha siap dengan perubahan ini. Banyak yang masih mikir kalau bisnis tuh cukup dijalanin dari balik layar. Mereka ngelihat kalau brand-brand baru yang tumbuh cepat di TikTok, Instagram, dan Shopee itu
ya cuma fenomena sesaat doang. Padahal di era 2026, bisnis bukan lagi sekadar soal produk yang bagus, tapi tentang siapa yang mampu membangun hubungan emosional sama audiensnya. Sekarang kita bahas tren bisnis selanjutnya, yaitu gimana bisnis bisa mengoptimasi teknologi AI dan otomasi ke dalam operasional internal perusahaannya. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya gitu, kok ada ya brand yang kelihatannya berkembang cepet banget? Kontennya konsisten, terus interaksi di media sosialnya tinggi, ownernya aktif ngebangun personal branding, dan di sisi lain bisnisnya tetap rapi, nggak kelihatan berantakan. Stok barang mereka tetap terjaga, pengiriman rapi, laporan keuangan tertata, dan keputusan bisnis kelihatan tepat sasaran. Kok bisa ya kayak gitu? Jadi gini, beberapa tahun yang lalu, banyak pebisnis masih ngelola usahanya pakai cara yang sangat manual. Data penjualan ada di satu tempat, terus stok barang dicek terpisah, invoice dibikin sendiri, dan laporan keuangan baru dirapin di akhir bulan. Nah, pebisnis sekarang bermain dengan cara yang berbeda. Di era bisnis 2026, banyak brand baru nggak lagi ngandelin kerja manual di belakang layar. Operasional bisnis mereka disupport sama sistem digital, otomasi, dan teknologi yang bikin proses bisnisnya berjalan lebih cepat, terus lebih rapi dan juga lebih terukur. Penjualan, stok keuangan, dan operasional nggak lagi berjalan sendiri-sendiri, tapi terhubung dalam satu sistem yang bisa dipantau secara real time. Di era seperti ini, bisnis yang bergerak cepat bukan cuma yang paling kreatif, tapi yang mampu ngegabungin pengalaman manusia dengan kekuatan teknologi. Nah, di titik inilah banyak pelaku usaha yang mulai bertanya-tanya, kalau bisnis sekarang harus berjalan dengan sistem data dan otomasi, terus sebenarnya tools apa sih yang bisa dipakai? Apa digitalisasi operasional itu selalu rumit, mahal, dan cuma bisa diakses sama perusahaan besar? Nah, jawabannya nggak selalu ya. Hari ini software bisnis modern justru dirancang supaya nyesuaiin sama kebutuhan usaha, dari skala kecil sampai enterprise. Salah satu contoh yang banyak dipakai sama berbagai bisnis itu adalah Odoo, sebuah modern ERP software yang lengkap, sangat terintegrasi, dan relatif gampang buat dipakai. Hari ini, digitalisasi operasional nggak lagi eksklusif buat perusahaan besar. Berbagai jenis bisnis, mulai dari bisnis produk, terus usaha dagang dengan berbagai macam variasi produk, sampai bisnis jasa sekalipun mulai pakai tools dan software otomasi kayak Odoo buat ngelola penjualan, stok, laporan keuangan, dan juga proses internal mereka. Yang bikin Odoo ini menarik adalah pendekatannya yang modular dan fleksibel. Pebisnis bisa mulai dari satu aplikasi yang paling mereka butuhin, misalnya sales, invoicing, atau accounting. Nah, ketika bisnis berkembang, aplikasi lain kayak inventory, manufacturing, atau website itu bisa langsung ditambah aja ke dalam satu sistem yang sama tanpa biaya tambahan. Semua aplikasi ini terintegrasi secara native, jadi data penjualan, stok, dan keuangan gak kepisah-pisah. Misalnya nih, lewat Odoo Invoicing, proses penjualan jadi lebih praktis. Invoice bisa dibikin otomatis. Kamu tinggal klik nama customer dan produknya aja, terus langsung deh dikirim ke email customer. Kita juga bisa cek tagihan mana ya yang masih pending. Semuanya disusun rapi dan gampang banget buat di-review. Gak ada lagi cerita invoice tercecer, belum di-issued, atau bahkan lupa di-follow up. Di konteks Indonesia, Odoo ini juga udah dilokalisasi. Jadi sistemnya udah nyesuaiin sama kebutuhan bisnis lokal. Termasuk aspek perpajakan, integrasi dengan marketplace kayak Shopee, integrasi 3PL atau logistik lokal, dan banyak metode pembayaran lokal. Karena itu, Odoo nggak cuma dipakai sama startup atau UMKM doang, tapi juga sama berbagai brand besar dan institusi di Indonesia, kayak Bulog, Ismaya Group, BLP Beauty, Abuba, sampai perusahaan manufaktur dan korporasi lain. Nah, kalau kita tarik ke konteks tren bisnis 2026, software kayak Odoo bukan sekadar jadi alat bantu, tapi ini adalah representasi dari cara baru buat ngejalanin bisnis modern, di mana digitalisasi bukan hanya soal pemanfaatan media sosial doang, tapi juga punya sistem operasional yang rapi dan terintegrasi, supaya bisnisnya siap buat scale up ke level selanjutnya. Inilah kenapa banyak bisnis baru bisa tumbuh dengan cepat,
Karena keputusannya nggak lagi diambil cuma berdasarkan feeling, tapi juga berdasarkan data yang real time dan sistem yang solid. Di era sekarang, pebisnis nggak cukup cuma jadi penonton dari perkembangan teknologi. Dan kalau kamu mau lihat gimana sih sistem bisnis modern bekerja, kamu bisa mulai dari hal yang paling sederhana. Salah satunya adalah dengan nyoba software bisnis kayak Odoo. Pada akhirnya, kalau kita ngeliat lebih dekat, perubahan dunia bisnis di tahun 2026 sebenarnya membentuk satu pola yang sama. Owner nggak lagi cuma berada di belakang layar, tapi ikut hadir sebagai wajah sebuah brand. Brand nggak lagi bergantung sepenuhnya sama iklan atau influencer, tapi mulai berbicara langsung dengan audiensnya lewat konten dan cerita. Di saat yang sama, bisnis yang mampu manfaatin AI, otomasi, dan software modern, mereka juga bergerak jauh lebih efisien di belakang layar. Operasionalnya jadi lebih rapi, datanya lebih terbaca, dan keputusan bisnis bisa diambil lebih cepat dan lebih akurat. Di era seperti ini, keunggulan bisnis gak lagi cuma ditentuin sama produk yang bagus atau marketing yang kreatif, tapi oleh kemampuan menggabungkan komunikasi yang manusiawi dengan sistem yang solid. Dan mungkin disitulah arah baru dunia bisnis di tahun 2026. Semoga sharing dari aku ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang. Karena ngomongin uang gak ada habisnya.